Di Washington DC, pusat kekuasaan dan kebijakan Amerika, hanya sedikit kekuatan yang memiliki pengaruh konsisten sebesar lobi pro-Israel. Mereka beroperasi dengan cakupan yang luas, menjangkau setiap sudut pemerintahan. Ini bukan tentang pertemuan rahasia yang dilakukan di balik pintu tertutup, tapi tentang operasi politik yang sangat terorganisir dan didanai dengan baik. Sebuah mesin yang dirancang untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Organisasi seperti AIPAC dan CUFI telah menjadi bagian tetap dari kebijakan luar negeri Amerika. Dengan kehadiran mereka terasa di setiap tingkatan pemerintahan. Mereka secara aktif membentuk diskusi dan keputusan tentang Timur Tengah. Pengaruh mereka adalah contoh nyata dalam politik satu isu, di mana satu tujuan, dukungan untuk Israel, mengungguli pertimbangan lainnya. Mereka telah berhasil menjadikan dukungan untuk Israel sebagai hal yang pasti dari kedua partai, melampaui garis-garis ideologis tradisional. Kelompok-kelompok ini telah mengubah dukungan untuk Israel menjadi nilai inti Amerika, mengaitkannya dengan cita-cita dan kepentingan nasional. Mereka memobilisasi pemilih dan dana kampanye untuk memastikan suara mereka mendominasi debat kebijakan Timur Tengah, seringkali membungkam pandangan yang berbeda. Hasilnya, miliaran bantuan militer tahunan yang mengalir ke Israel, dan dukungan diplomatik tanpa henti untuk Israel di panggung dunia, bahkan ketika menghadapi kritik internasional. Semua ini adalah hasil yang dibentuk oleh puluhan tahun advokasi tanpa henti, strategi yang terencana dengan cermat, dan investasi yang signifikan. Memahami pengaruh yang mendalam ini adalah kunci untuk memahami mengapa hubungan US-Israel berbeda dari yang lain, dan mengapa ia tetap menjadi landasan kebijakan luar negeri Amerika. Kisah lobi pro-Israel ditentukan oleh dua organisasi, AIPAC dan CUFI. AIPAC, didirikan pada tahun 1951, berkembang dari awal yang sederhana menjadi kekuatan besar bipartisan, menanamkan dukungan untuk Israel jauh di dalam kebijakan AS. Strateginya, bekerja di dalam sistem, membingkai bantuan sebagai investasi keamanan bersama, dan membina juara di kedua belah pihak. CUFI, diluncurkan pada tahun 2006 oleh Pastor John Hagee, memobilisasi jutaan umat Kristen evangelis yang melihat dukungan untuk Israel sebagai mandat Alkitabiah. Sementara AIPAC melobi di gedung-gedung kekuasaan, CUFI menggerakkan akar rumput, menciptakan aliansi yang tangguh yang memastikan kepentingan Israel selalu menjadi yang utama. Bersama-sama, mereka membentuk gerakan menjepit, satu sekuler dan strategis, yang lain religius dan populis, menjadikan dukungan untuk Israel sebagai keharusan politik. Pengaruh yang dimiliki oleh organisasi seperti AIPAC dan CUFI bukanlah kebetulan. Pengaruh itu dibangun secara cermat di atas fondasi strategi lobi yang canggih. Strategi-strategi ini dirancang agar suara mereka terdengar, dan tujuan kebijakan mereka didorong di dalam koridor kekuasaan. Pelobi AIPAC selalu hadir di Capitol Hill, menjadi wajah-wajah yang akrab di lingkungan legislatif. Mereka secara proaktif memberikan pengarahan kebijakan, dan merancang bahasa legislatif untuk anggota Kongres, menawarkan analisis mendalam dan solusi yang diusulkan. Pendekatan proaktif ini dengan cepat membuat mereka menjadi sumber yang tak tergantikan bagi para legislator yang menghadapi isu-isu kompleks. Salah satu taktik utama adalah membingkai isu kebijakan luar negeri sebagai masalah yang berdampak langsung secara lokal, sehingga beresonansi dengan konstituen di kampung halaman. Ini termasuk menyoroti lapangan kerja lokal yang tercipta dari kontrak pertahanan, sehingga memperluas daya tarik mereka dan membuat penolakan menjadi jauh lebih sulit. Dengan mengaitkan kebijakan luar negeri dengan manfaat ekonomi lokal, mereka menciptakan argumen yang kuat dan meyakinkan. CUFI, di sisi lain, memanfaatkan kekuatan jaringan akar rumputnya yang luas, menggerakkan dukungan dari komunitas di seluruh negeri. Mereka membanjiri kantor Kongres dengan telepon dan email, memastikan para legislator selalu menyadari pandangan konstituen mereka. Upaya terkoordinasi ini semakin intensif setiap kali pemungutan suara penting mendekat, memperkuat pesan mereka di saat-saat krusial. KTT tahunan mereka membawa ribuan pendukung ke Washington DC, secara visual menunjukkan jumlah besar dan tekad mereka yang tak tergoyahkan kepada para pembuat kebijakan. Pendekatan ganda ini, permainan orang dalam AIPAC, dikombinasikan dengan tekanan eksternal CUFI, menciptakan ekosistem lobi yang sangat sulit untuk dilawan, atau ditandingi efektivitasnya.
Anggota Kongres sangat menyadari bahwa menentang kelompok-kelompok ini membawa risiko politik yang nyata dan signifikan, yang berpotensi memengaruhi prospek elektoral mereka. Hasilnya adalah Kongres di mana sikap pro-Israel telah menjadi norma yang mapan, membentuk lanskap debat dan keputusan kebijakan luar negeri. Lobby itu kuat, tapi pendanaan kampanye adalah bahan bakarnya. AIPAC tidak menyumbang secara langsung, tapi memberi sinyal kepada jaringan donor yang luas kandidat mana yang harus didukung, membentuk hasil pemilu di balik layar. Pembentukan Super PAC seperti United Democracy Project telah membuat pengaruh ini semakin langsung, menargetkan para kritikus kebijakan Israel. Dukungan CEV memobilisasi pemilih yang setia dan donor kecil, terutama dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Pesan kepada anggota parlemen jelas dukungan untuk Israel membawa imbalan. Kritik membawa konsekuensi. Tekanan finansial dan elektoral ini membuat posisi pro-Israel aman secara politik, dan perbedaan pendapat berisiko. Hasilnya, lingkungan politik di mana dukungan untuk Israel adalah ujian litmus yang hampir universal. Kekuatan jangka panjang AIPAC dan QV terletak pada pembentukan opini publik. Keduanya berinvestasi dalam pendidikan, media, dan pengorganisasian akar rumput untuk membuat dukungan terhadap Israel tampak masuk akal. AIPAC mensponsori perjalanan ke Israel untuk politisi dan jurnalis, membangun empati dan loyalitas. Program kampusnya melatih para advokat masa depan, memastikan kesinambungan generasi. CUFI menggunakan gereja dan acara keagamaan untuk membingkai dukungan terhadap Israel sebagai masalah iman, menciptakan basis yang tak tergoyahkan. Hasilnya adalah ruang gema yang memperkuat narasi mereka dan meminggirkan pandangan yang berbeda. Ketika publik melihat dukungan terhadap Israel sebagai kebutuhan moral dan strategis, anggota parlemen mengikuti. Break time 08. Tidak ada yang menggambarkan dampak lobby seperti pendanaan AS untuk pertahanan rudal Iron Dome Israel. Setelah setiap konflik, AIPAC membingkai pengisian kembali Iron Dome sebagai hal yang mendesak dan tidak dapat dinegosiasikan, menarik minat kemanusiaan dan strategis. Anggota parlemen menghadapi pilihan yang sulit, mendukung sistem pertahanan yang menyelamatkan nyawa, atau berisiko tampak meninggalkan sekutu. CUFI memobilisasi basisnya untuk membanjiri Kongres dengan tuntutan pendanaan, menambah bobot emosional dan politik. Hasilnya, miliaran bantuan AS untuk pertahanan Israel, seringkali di luar pengawasan anggaran normal. Tingkat dukungan khusus untuk satu negara ini tidak tertandingi dalam kebijakan luar negeri AS. Ini adalah bukti kemampuan lobby untuk mengubah kebutuhan keamanan Israel menjadi prioritas Amerika. Pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem pada tahun 2017 adalah studi kasus tentang pengaruh lobby, terutama QUFI. Selama bertahun-tahun, para presiden menunda pemindahan tersebut, dengan alasan masalah keamanan dan prospek perdamaian. Umat Kristen evangelis, yang dipimpin oleh QUFI, menjadikan pengakuan Yerusalem sebagai tuntutan politik utama, dan membingkainya sebagai keharusan Alkitabiah. Tekanan mereka, yang diperkuat oleh Wakil Presiden Pence dan sekutu lainnya, mendorong pemerintahan Trump untuk bertindak. Pemindahan tersebut dirayakan oleh kelompok pro-Israel, tetapi dikutuk secara internasional, mengakhiri peran AS sebagai perantara netral. Episode ini menunjukkan bagaimana advokasi domestik dapat mengesampingkan puluhan tahun preseden diplomatik. Prioritas blok yang kuat dapat secara fundamental menyelaraskan kembali kebijakan luar negeri AS. Jeda, pengaruh AIPAC dan CUFI menimbulkan pertanyaan kunci. Apakah advokasi mereka benar-benar melayani kepentingan Amerika Serikat? Para pendukung menjawab ya. Israel yang kuat adalah sekutu yang vital, dan lobby hanya membuat para pembuat kebijakan tetap fokus pada aset strategis ini. Mereka berpendapat bahwa bantuan militer dan berbagi intelijen menguntungkan kedua negara. Para kritikus, termasuk mantan diplomat, memperingatkan bahwa dukungan tanpa syarat dapat merusak kredibilitas Amerika Serikat, melibatkan Amerika dalam konflik regional, dan mengasingkan sekutu-sekutunya. Veto otomatis di PBB, dan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial, dapat merugikan kepentingan jangka panjang Amerika Serikat. Perdebatan berpusat pada apakah tujuan lobby selalu selaras dengan kebutuhan Amerika yang lebih luas. Mendamaikan perspektif-perspektif ini adalah inti dari perdebatan kebijakan yang sedang berlangsung. Kisah AIPAC dan QUFI pada akhirnya adalah tentang kekuasaan, kekuatan untuk mempengaruhi, kekuatan untuk membentuk opini, dan kekuatan untuk mengarahkan kebijakan.
Organisasi-organisasi ini menunjukkan bagaimana upaya yang terfokus dapat menghasilkan pengaruh besar dalam sistem demokrasi, Amerika. Sebuah sistem di mana setiap suara, seharusnya, secara teori, memiliki kesempatan untuk didengar. Keberhasilan mereka berasal dari advokasi yang tanpa henti dan terfokus. Pengejaran tujuan mereka secara gigih melalui kampanye strategis dan upaya yang terkoordinasi dengan baik. Dengan memanfaatkan kebebasan berbicara yang merupakan landasan masyarakat demokratis untuk memperkuat pesan mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas. Lobby terlibat langsung dengan para pembuat kebijakan untuk mengadvokasi hasil legislatif tertentu dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan partisipasi politik mendorong anggota dan pendukung mereka untuk secara aktif terlibat dalam proses pemilu dan meminta pertanggungjawaban para wakil rakyat. Untuk membentuk kebijakan, untuk membentuk hukum dan peraturan yang mengatur masyarakat, mencerminkan kepentingan dan prioritas spesifik mereka. Model mereka menunjukkan bagaimana minoritas yang terorganisir dengan baik, bahkan dengan jumlah individu berdedikasi yang relatif kecil, dapat menetapkan agenda untuk negara adidaya. Mereka dapat membentuk percakapan nasional dan memengaruhi arah negara adidaya global. Bagi warga negara, tantangannya adalah membedakan kebenaran dari narasi yang dirancang dengan cermat, antara konsensus sejati dan yang dibangun oleh advokasi, antara sentimen publik yang murni dan opini yang dibentuk melalui kampanye strategis serta pengaruh media. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang dinamis dan terinformasi, keterlibatan kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, dan mempertanyakan narasi yang berlaku, perspektif yang beragam, kemauan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan memahami pengalaman yang berbeda. Dan debat terbuka, komitmen untuk mendorong dialog konstruktif, dan memungkinkan pertukaran ide secara bebas. Bahkan pada isu-isu yang sudah mengakar, bahkan ketika menghadapi isu-isu yang telah lama tertanam, dan perdebatan yang berlangsung lama. Seperti hubungan AS-Israel, topik yang seringkali penuh dengan kompleksitas dan pendapat yang kuat. Mempertanyakan kebijakan bukanlah permusuhan, itu bukan tindakan permusuhan, atau tidak hormat, melainkan tanggung jawab sipil. Merupakan tugas mendasar setiap warga negara, untuk terlibat secara kritis dengan keputusan yang membentuk masyarakat mereka. Pelajaran, di pasar ide, di arena diskursus publik, suara yang paling keras dan paling terorganisir seringkali menang. Suara yang paling lantang dan paling terorganisir sering mendominasi percakapan, berpotensi menutupi perspektif lain. Hanya melalui wacana publik yang kuat, hanya melalui diskursus publik yang kuat dan inklusif, kebijakan luar negeri AS dapat benar-benar mencerminkan, dapat benar-benar mewakili kepentingan dan nilai-nilai bangsa, beragam kepentingan dan nilai seluruh bangsa, memastikan semua suara didengar dan dipertimbangkan.